saya jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap pembahasan berkaitan dengan lafaz basyarun ya. Innama ana basyarum mislukum, itu kata Rasul ya, kata Rasul kepada orang-orang Mekah. Saya itu manusia seperti kalian. Nah, ini yuha ilayya. Ini tapi kemudian ada sambungannya ini. Yuha ilayya. Di ayat yang lain. Yang diberi wahyu ilayya kepadaku. Jadi secara fisik Rasulullah itu sama basyar ya. Tapi kemudian bedanya yuha ilayya, Rasulullah itu diberi wahyu. Makanya kemudian di sini penjelasan jelas sekali. Tambihan annan nas yatasawuna fil basyariyah wa innama yatafadaluna bima yahtassuna biminal ma'arifil jalila wal a'malil jamilah. Jadi manusia itu sama secara fisik, tetapi mereka itu berbeda keutamaannya berkaitan dengan hal-hal yang istimewa, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan mereka dan amal perbuatan mereka. Ini yang membedakan. Otak, hati, dan amal perbuatan itu yang membedakan derajat manusia dengan manusia yang lain. Paham ya? Paham. Kalau fisik sama, tapi yang beda itu isinya, isi otak, isi hati, yang kemudian ditampilkan dalam amal perbuatannya. Secara fisik manusia itu kalau dibanding-bandingkan masih kalah indah dengan hewan ya. Apa hewan yang indah? Misalnya cendrawasih ya, indah itu ya. Dibandingkan manusia lebih indah mana? Cendrawasih ya, indah ya. Cendrawasih itu kan sudah nggak pakai make up, nggak pakai baju, nggak pakai dandanan, tapi indah itu. Manusia itu baru indah kalau sudah pakai apa? Hudu zinatakum itu, kalau sudah menggunakan perhiasan, baik yang terbuat dari emas atau yang bersifat pakaian, ditambah lagi dengan make up ya, make up dan segala macam, baru indah itu. Kalau aslinya kalah lah ya dengan hewan, sebagian hewan tuh ya. Tuh. Jadi Rasulullah itu luar biasa karena diberi wahyu. Andai kata Rasul tidak diberi wahyu, ya ana basyarum mislukum, sama dengan manusia-manusia yang lain. Rasulullah itu kalau diberi wahyu luar biasa ya. Itu kiai itu mulia karena apanya kiai itu? Karena ilmunya ya, karena ilmunya. Kalau dzurriyyah Rasulullah itu mulia karena apanya? Karena nasabnya ya. Karena nasabnya. Jadi dzurriyyah Rasulullah itu sudah mulia karena ada darah Rasulullah di dalamnya. Rasulullah itu mulia karena beliau itu seorang rasul, seorang nabi yang ada wahyunya. Jadi wahyu masuk ke dalam diri Rasulullah, kemudian dalam diri dzurriyyah Rasulullah itu ada darah Rasulullah yang dulu juga pernah menerima wahyu. Makanya luar biasa dzurriyyah Rasulullah itu. Kalau alim ulama itu mulia karena ilmunya. Kalau kemudian hilang ilmunya, habis tuh kemuliaannya itu. Profesor, doktor itu mulia karena apanya? Pintar. Kalau gegar otak misalnya, hilang ilmunya, habis itu nggak pintar lagi itu, nggak dihargai lagi itu kemudian. Yuha. Jadi karena sifat kewahyuan Rasulullah itu kemudian merembet kepada putra-putra sampai dzurriyyah, sampai keturunan yang kesekian ratus dari Rasulullah itu tetap mulia karena kemuliaan wahyu yang dulu oleh Rasul diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu loh ya. Kemudian juga fisik Rasulullah itu kan sama, basyarum mislukum. Tapi karena yang masuk ke dalam tubuh Rasulullah itu adalah wahyu, maka fisiknya pun itu mengalami perubahan Rasulullah itu. Rasulullah itu tidak bau keringatnya. Rasulullah itu harum. Kulitnya itu lembut, seperti kulit perempuan Rasulullah itu halus. Tangannya itu halus Rasulullah itu. Itu pengaruh wahyu ya. Luar biasa. Berpengaruh kepada fisik ya.
orang-orang yang jiwanya sudah dimasuki oleh beragam kebaikan ketuhanan itu biasanya terpancar dari wajahnya. Wajahnya itu bersinar, kita ngelihatnya teduh gitu kan ya. Makanya tanda-tanda ulama yang bagus itu kalau kita melihat wajahnya, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ulama yang bagus itu. Karena ada 3 tanda. Salah satunya kalau kita bertemu dengan ulama yang kalau kita melihat wajahnya, kita langsung ingat kepada Allah, kata Nabi. Itu termasuk ulama yang bagus itu. Ulama yang soleh itu. Tapi kalau kita lihat ulama ya, kemudian kita ingat kepada kambing kita misalnya ya, karena jenggotnya sama itu ya, itu berarti ada masalah itu ya, ada masalah itu ya. Ada masalah. Kan ada ulama yang khutbah di sebuah masjid ya, khutbah, dia khutbahnya luar biasa, membara. Kemudian salah satu jamaah itu nangis. Yang lain diam, dia itu nangis terseduh-seduh, seolah-olah menghayati seluruh khutbah yang disampaikan oleh sang ulama yang punya jenggot itu ya. Nah, si ulama merasa bangga kemudian kan bisa membuat jamaahnya itu nangis ya, apalagi pas sholat Jumat itu ya, khutbah Jumat. Habis sholat khutbah Jumat ditanya, tadi Mas kok nangis kenapa? Pas mendengar khutbah saya. Terharu katanya. Kenapa? Ya ketika saya melihat jenggot sampean itu Kiai, saya ingat kepada kambing saya yang sudah mati. Jadi saya kangen sama kambing saya, makanya saya menangis, merindukannya. Itu bodoh itu. Bodoh kiai juga, kiai ceramah, khutbah ya. Terus ada yang nangis juga itu. Ada yang nangis. Ditanya, "Kenapa kau nangis?" Bukan nangis. Kok keluar air mata? Ngantuk kiai, khutbahnya kelamaan. Habis kedua khutbah, Allah keluar air mata, Pak sanggup nangis, padahal kelamaan khutbahnya itu. Ya Allah. Ini ya, jadi Rasulullah itu luar biasa, haibahnya luar biasa. Melihat Rasulullah itu ya, para sahabat itu langsung terbuka muka sahabat surga dan neraka. Makanya sahabat itu sering mengadu kepada Rasulullah. Kalau saya bersama jenengan itu ya, begitu nampak neraka di depan mata saya, begitu jelas kelihatan surga. Tapi ketika saya pulang ke rumah, ketemu sama istri, ketemu sama anak, hilang itu neraka, hilang itu surga, nggak nampak lagi. Nah ini ya, jadi Rasulullah itu bisa membuka tabir kegaiban yang tidak bisa dibuka kalau orang itu bersama dengan orang selain Rasulullah. Ya, itu Rasulullah. Begitu kuatnya cahaya wahyu sampai kemudian bisa melenyapkan beragam hijab itu. Rasulullah ya. Makanya ada orang yang nanya, kenapa para sahabat itu kok tidak kebal? Perang Uhud banyak yang mati, perang Badar banyak yang mati. Apa sih keistimewanya para sahabat itu? Kok ada ulama sekarang itu kalau berperang kebal, anti peluru, ya kan ya? Ditombak nggak mempan, di meriam nggak mempan, di senapan nggak mempan, bahkan dengan kehebatan ilmunya, satu genggam arta dilempar jadi tentara semua aktif berperang melawan Belanda. Kok dulu kok nggak seperti itu? Apa sih kehebatan para sahabat itu? Apa karomah beliau itu? Kata kiai saya itu cuma satu yang istimewa dari para sahabat yang tidak bisa dibandingkan oleh ulama-ulama yang lain. Ulama setelahnya apa? Karena mereka bisa langsung melihat Rasulullah. Itu sudah karomah yang luar biasa. Tidak ada karomah yang melebihi bisa melihat Rasulullah. Ngaber ya karomah, mailang ya karomah, ya kan ya. Madeteng pese ya karomah, nah itu ya. Madeteng kasusaan ya musibah ya. Mailang kesesaan itu karomah. Segala hal-hal yang aneh itu bisa saja menjadi karomah yang dimiliki oleh sekian banyak ulama. Tapi para sahabat karomahnya itu yang luar biasa apa? Satu, langsung bisa melihat Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang bermimpi Rasulullah fil manam, bukan yakdatan, fil manam, tedung mimpi Rasulullah, wali jangan. Wali. Mimpi Rasulullah wali. Apa boleh langsung melihat Rasulullah secara yakdatan, apalagi dohiron seperti para sahabat. Bani kumbarang wali, atasana wali. Atasana wali.
Ini kehebatan Rasulullah ya. Jadi ana basarum mislukum, sama secara fisik, tapi Rasulullah itu dibenamkan di dalam wahyu menjadi orang yang terpilih. Siapapun yang melihat Rasulullah secara fisik, maka terpancar juga di hatinya apa sinar wahyu. Orang baik pernah mimpi kan? Hah? Mimpi apa baik? Dui Allah. Saya punya amalan ya, bisa diamalkan ini. Karena saya tidak kuat mengamalkannya. Siapa tahu kamu itu mampu mengamalkannya. Kata Rasulullah, sampaikan ilmu ini kepada orang lain. Bisa saja orang yang mendengar ilmu dari kamu itu lebih paham daripada kamu dan lebih bisa mengamalkan daripada kamu yang mendengar langsung dari saya. Makanya saya ini ada amalan yang bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Saya nggak mampu mengamalkannya. Mungkin kamu bisa mampu mengamalkannya. Apa itu? Itu ringan sebenarnya. Kalau belum nikah ya, atau masih di pondok ya, atau nikah masih belum punya anak, masih belum banyak rancangan yang menghalangi pikirannya, Allah bisa ya. Hanya sholat ya, tiap malam sebelum tidur. Ini saya dari kiai saya. Dari kiai saya. Sama lagi ini. Tak bisa ya, melarat tuh ya. Sebelum tidur, apa jam sholat hajat. Sholat hajat ya. Sholat hajat yang sholatnya itu berniat untuk bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu kemudian baca ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 114. Sekone kan. Itu baca WA hidung-hidungan. 4 jam kan baca WA aja. Laqad ja'akum 114 mungkin sekitar 20 menit tuh. Laqad ja'akum. Iya, 114 itu sekitar 20 menit. Gampang sama. Setelah itu baca sholawat sampai kamu tertidur. Baca sholawat sampai tertidur lah. Kalau sudah mengamalkan sekitar 4 hari berturut-turut, 4 malam berturut-turut secara dawam istiqomah, kata kiai saya yang sudah mengamalkan dan berhasil, itu biasanya bertemu betulan dengan Rasulullah. Amal lagi dia. Lu mun baca apa tadi dong, mati itu apa bang? Itu apa? Kan tak jelas, iya kan ya? Orang itu kan dilihat amal perbuatan terakhir sebelum dia meninggal. Kemudian nyemuk YouTube pas tedung mati, berarti kan mati dalam keadaan nyemuk YouTube kan? Macam WA, ya itu kalau bagus. Kalau nggak bagus kan menjadi amal suul khotimah itu. Dia amal dengan si muntuk, siapa si muntuk nih kena? Aduh ya dia, bentar muntuk ya. Ada, itu kan orang antara apa? 4 malam. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya itu pas apa itu? Misalnya malam, Faria, Amimpe bertemu Rasulullah pas waktu tidur ya. Amimpe bertemu langsung dengan Rasulullah. Gula-guna apa Faria itu? Apa? Perasaannya berubah, pikirannya berubah, kerinduannya kepada Rasul itu semakin kuat. Entah kamu cakapan Pak umroh Pak. Madem mawon bingung aja tidak langsung ngajak umroh. Kerong ke Rasulullah Pak. Engkau ning rawuh. Tina, engkau umroh Pak tak mulai naon ya. Engkau ini bisa tak apa. Tekak detik gelandangan tak masuk ini ketemu dengan Rasulullah. Tak ge umroh kan Pak anja, ge baga Pak tukon. Taruh di rumah tangan. Ya berubah memang ya, berubah. Coba itu diamalkan. Baca laqad ja'akum setelah sholat hajat, yang hajatnya itu ingin bermimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu baca sholawat, terserah sholawat Jibril oke. Sebenarnya sholawat lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad oke. Sampai itu biasana mengamal lagi dia tak nyedot hidung Pak. Tak nyedot hidung enggak. Saya biasanya awayan, tak tulis awayan. Nah itu godaan. Kan kita maunya segera tidur biar segera bermimpi nggak itu ya, atau segera tidur biar kemudian otak kita tidak ruwet mikirkan yang lain nggak itu kan ya. Misalnya kan menunggu HP lekas tidur, mau cawe lekas tidur, mau pukul lekas tidur. Lah ketika ya saja nggak itu biasanya sulit sih tidur nggak itu. Bisa tidur nggak itu bagus tuh nggak apa-apa cobaan itu. Lah bukti yakin begini. Misalnya anak pahamin ke Rasulullah, entah tahu apa aja. Cintanya kepada Rasul semakin luar biasa, termasuk cintanya untuk mengamalkan
hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah betul. Itu amalan yang saya dapatkan dari kiai saya yang sudah mengamalkan, bertemu Rasul dan sudah berkali-kali bertemu ya. Dan saya mencoba mengamalkan tapi tidak berhasil. Siapa tahu kalian ada yang mampu, silakan. Dekik mula berhasil ban apa dengan kau? Apa dengan kau? Tak boleh tak apa. Itu ya. Kemana kibik. Tuh. Lam yamsasni bashar. Kena. Anni bidzalika tamayyastu ankum. Kata Rasulullah, "Anni sesungguhnya aku bidzalika dengan wahyu tamayyastu ankum." Aku istimewa dibandingkan kalian. Gara-gara wahyu, Rasul yang secara fisik sama dengan makhluk yang lain itu kemudian diangkat menjadi makhluk yang istimewa. Lam yamsasni bashar, tidak menyentuh kepadaku basarun seorang pun. Fatamassalaha basaron sawiyya, maka Allah membentuk malaikat Jibril yang tidak kasat mata menjadi kasat mata dengan bentuk seperti manusia. Ma hadza basyara, manusia macam apa ini? Kata siapa? Kata wanita-wanita yang tinggal di kota Mesir ketika melihat Nabi Yusuf. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Menurutnya bani manusia, tapi malaikat. Artinya apa di sini? Kenapa Nabi Yusuf yang jelas-jelas fisiknya itu adalah manusia dikatakan mahada basyara? Manusia macam apa ini? Ini bukanlah manusia. Fa'i'dhamul lahu wa ijlalun wa annahu asrafu aqra min ayyakuna jauharul basyar. Ini artinya apa? Itu sebuah penghormatan, pengagungan bahwasanya fisik Nabi Yusuf yang seperti manusia itu tidak layak dikatakan sebagai manusia. Lah ini bukan fisik manusia. Gimana ya bayangkannya ya? Orang yang tampan luar biasa kemudian orang bilang ini tak layak, ini wajah manusia seperti ini tak layak ini dah. Ini bukan wajah manusia ini, terlalu tampan soalnya. Terlalu tampan. Biasanya orang yang tampan itu kan belum bolos sang. Ada terus semua Pak. Melebihi daripada kadar persentase ini. Tak layak ini dah, tak layak dah ini. Tak layak. Ada benih manusia kan. Enggak manusia misalnya tingginya 4 meter misalnya sekarang. Ada benih manusia namanya. Tinggi dulu. Ada mestinya titiang dah. Yang listrik. Terus tidak titawar ngarah kan ya. Ini menunjukkan bahwasanya wajah Nabi Yusuf itu bukanlah wajah manusia tampan seperti tampan yang biasa dalam ukuran orang. Tapi kemarin ngapus di YouTube kan ya Allah. Film Nabi Yusuf Ban Siti Zulaiha. Pernah nonton ya? Si laki itu diperankan juga Nabi Yusuf itu padang orang laki itu. Tapi tak ganteng biasa deh. Keluar Nabi Yusuf pas wanita-wanita Madinah kota itu melihat terperangah mereka, jadinya kemudian terpotong. Engkau saya nonton tak terperangah aja, mata ganteng jangan biasa. Gantengan fikri kata. Iya, maksudnya ya mungkin ya penggambarannya beda. Nabi Yusuf itu mungkin gantengnya bukan karena faktor fisiknya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor spiritualitasnya, jiwanya. Makanya kemudian gantengnya itu ganteng plus. Ganteng plus, bukan ganteng minus ya, ganteng plus. Akhirnya mahadza basyara. Modalnya apa nih manusia? Ganteng geluh. Ijlalun ya. Ganteng geluh. Bidadari misalnya. Orang apa nih manusia itu bidadari? Retin geluh. Mata kau cara retin, cek mengenum susu ya. Dari beningnya koleen bidadari itu susu kelihatan gitu kan ya, bukan pahnago minum susu ya kan, susu putih warnanya ya, pas kelihatan di lehernya itu. Minum kopi jelang kelihatan itu ada koleen berarti kan ya, dari plastik koleen transparan, bukan manusia ini ya, bidadari soalnya kan.
seglowing-glowingnya orangnya, sehalus-halusnya kulitnya perempuan, tak kira nggak itu dengannya, kira nggak itu bahaya itu, lera padeng. Pas buru kata, kita pun pas padeng nggak bingung itu, ya sendal bolong itu. Ya, mahada basra, bukan manusia yang bidadari itu ya. Ya lagi bidadari. Makan tidak makan, minum tidak minum ya. Tidak buang hajat, ya, tidak haid. Kan ini manusia itu kan ya. Robot itu kan ya. Robot. Jadi tidak ada sistem pencernaan seperti manusia. Tahu meloka ya, nggak bidadari bakal orang apa ya. Dari pelangi misalnya. Merah dari burung itu. Untuk menunjukkan betapa cantiknya bidadari sampai kemudian hal fisiknya pun tidak sama dengan manusia. Berembang ya. Makan matu misalnya ning swarga ya, makan matu ning swarga. Itu nyamannya tak tuli mari gitu kan. Tak tuli mari. Sehari 2 hari pakun bede nyamannya itu. Aduh. Ini yang makan petis tapi. Saya tahu masih rutre. Ya Allah. Ini namanya sudah surga ya, sudah expired. Sebuah keadaan yang tidak sama dengan fakta di dunia, sudah beda itu. Paham ya? Itu bashar. Mahada bashar. Ini basyartul adima artinya apa? Saya menyentuh al-adima kuah. Wa basyartu al-adima, saya menyentuh kulit. Anaftu warajaltu, saya menyentuh hidung, saya menyentuh kaki. Basarul jaradu al-ardha, menyentuh al-jaradu belalang arda kepada bumi. Jadi kalau ada belalang hinggap di bumi lalu makan rumput, itu namanya menyentuh bumi. Bisa digambarkan menjadi basyaratil jaradu. Nah, itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua dari basyarun menjadi basyarah. Sekarang mubasyarah, basyara yubasyiru mubasyaratan. Mubasyaratun itu berarti bertemunya dua kulit. Itu sebuah bahasa eufemisme. Apa eufemisme? Bahasa halus untuk hubungan suami istri. Namanya mubasyarah. Berkumpul, saling bertemunya dua kulit. Wala tubasyiruhunna wa antum akifun. Al-Quran itu ketika menggambarkan sesuatu yang nampak tidak bagus kedengarannya atau mesum, itu menggunakan bahasa yang sangat halus itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, gitu kan ya. Hamma itu apa? Bingung ya, karena begitu sukanya Siti Zulaiha kepada Nabi Yusuf. Bingung. Jadi bahasanya itu bagus. Qad saghafa hubba, sungguh menutupi hubba, rasa cinta. Itu berarti apa? Cintanya sudah tergila-gila. Termasuk ketika menggunakan kata mubasyarah. Wala tubasyiruhunna wa antum akifun. Itu bahasa Al-Qur'an ya. Harus kita contoh. Bagi guru, bagi muballigh, bagi pendai itu kalau mengungkapkan satu kata-kata yang itu nampak tabu, tahu tabu ya? Mesum itu, gunakan kata-kata yang halus. Itu pendidikan dari Al-Qur'an gitu ya. Al-Quran. Jangan biasakan kata-kata mesum yang keluar dari mulut kita didengarkan oleh jamaah sehingga kemudian soal tabu, soal mesum itu menjadi hal yang biasa. Nggak boleh itu ya. Ini bahasa Al-Quran ini sangat indah sekali. Oke, demikian dulu. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Semoga bermanfaat ya. Allah a'lam bishawab. Silakan dibaca doanya.